senangkan aku. Semuanya, Tuan Muda Lu pulang hari ini. Mari kita semua bersulang untuknya. Baik. Untuk Tuan Muda Lu, Direktur Lu, 2 tahun di Antartika. Bagaimana kabarmu? Kudengar tim ekspedisi kalian. Bahkan tidak ada satu wanita pun. Apa kau sudah tidak tahan? Hei, Tuan Muda Lu kita. Dia adalah idaman tak tergapai. Nomor 1 di ibu kota. Wanita seperti apa yang bisa memikat Tuan Muda Lu? Tuan Muda Lu, aku punya satu hadiah lagi untukmu hari ini. Cepat pergi. Ada orang baru, Tuan Mudakin, orang yang Anda minta, sudah saya bawakan. sini. Tuan Muda Lu, bagaimana kau suka? Ini barang yang kusuruh manajer Shi. Simpan untukku selama 3 bulan. Murni kan? Bukan cuma cantik, tapi masih punya keperawanan. Ini bagus. Malam ini dia milikmu. Aku tidak butuh, simpan saja sendiri. Tuan Muda Lu, kau tak mau yang semurni ini. Maka aku takkan sungkan. Apa kau tahu? Lepaskan aku. Begitu masuk pintu ini, kau hanyalah mainan sialan. Jangan sok suci. Wanita ini, aku menginginkannya. Pertama kali, Tentu saja, kebetulan, aku juga yang pertama. Tapi aku agak terkejut, wanita sepertimu yang demi uang rela tidur dengan orang lain, ternyata masih menjaga malam pertama. halo Mama, Anak sialan, apa kau sudah dapat uangnya? Adik laki-lakimu pingsan lagi hari ini. sedang diusahakan. Cepat carikan uang untukku. Apa gunanya menyekolahkanmu hingga ke universitas? Kau hanya menghabiskan uang, beban keluarga. Aku peringatkan kau, jika adikmu sampai mati, aku tak akan membiarkanmu hidup tenang. Penyakit jantung Eze makin parah, butuh 150.000 dolar uang muka donor jantung, biaya operasi nanti 500.000 dolar, dan biaya transplantasi buatan mencapai 1 juta dolar. 1 juta dolar pasti tak akan terkumpul, hanya bisa kumpulkan 150.000 dolar dulu. Aze baru 12 tahun, dia satu-satunya di rumah ini yang tulus menyayangiku. Aku harus menyelamatkan nyawanya. Tuan Muda Lu, bagaimana si anak ayam ini? Apa kau menikmatinya? Biasa saja, hanya termangu yang membosankan. Kau masih menginginkanku? Jika kau benar-benar tak suka, berikan saja pada kawanmu ini. Hei, Tuan Muda Lu, Barang milik Luyan, mana mungkin diberikan pada orang lain? Kalian mahasiswa punya banyak cara cari uang ya. Mau berapa? Lebih dari 50.000 dolar saja. Terima kasih.
Halo. Li Qing Qing, beraninya kau menyinggung tamu? Besok jangan datang lagi. Kurang 50.000 dolar. Dalam waktu singkat, di mana bisa cari 50.000 dolar? Cing Cing, apa kau sedang khawatir soal uang? Bagaimana kalau aku kenalkan sebuah pekerjaan? Pekerjaan apa? Jadi pengasuh di villa keluarga Lu. Gajinya cukup tinggi, tapi pekerjaan ini perlu cuti sekolah. Jika kau mau, aku akan bicara pada kepala pelayan Liang agar kau bisa wawancara. Benarkah? Terima kasih, Lulu. Aku mau... Baiklah, akan kukirimkan alamatnya. Kalian datang wawancara hari ini. Syaratnya adalah masing-masing memasak satu hidangan. Tidak ada menu khusus. Masaklah sesuka hati, paham tidak? Pergilah. Sudah cukup, kau lulus. Yang lain silakan pulang. Nyonya, kenapa Anda ke sini? Rasa ini sama persis dengan masakan nenekku. Hidangan ini, siapa yang membuatnya? Siapa yang membuatnya? Saya yang membuatnya. Kepala pelayan Liang, dia orangnya. Hah? Terima Baiklah, kasih, Nyonya Tua. kamu Li Qing Qing kan? Selamat ya. Besok, bawa koper dan mulai bekerja. Terima kasih, Kepala Pelayan. Semangat ya. Ya, adik laki-laki bisa selamat. Guru, ini surat cuti sekolah saya. Tolong bantu tanda tangani. Terima kasih. Teman sekelas Li, prestasimu sangat luar biasa. Kamu bakat langka di jurusan kami. Sayang sekali jika cuti sekarang. Aku akan segera kembali setelah urusannya selesai. Baiklah. Dasar anak nakal, akhirnya kamu tahu jalan pulang? 2 hari ini berkumpul dengan teman. Kamu ini cuma tahu main. Sudah cukup umur, tapi belum juga punya pacar. Kapan kamu akan membawa pulang nyonya muda? Hah, Apa makanannya sudah siap? Aku lapar. sudah siap. Ayo sini. Pengasuh yang sebelumnya sedang sakit. Aku baru merekrut pengasuh baru. Masakannya sangat enak sekali. Ayo, Baik. Dia ternyata tuan muda keluarga Lu. Nyonya, tuan muda, silakan dinikmati. Saya permisi dulu. Cing Cing, kemarilah. Ini putraku, Luyan. Dia itu jarang di rumah, tapi kamu harus kenal. Mengerti? Baik. Putraku, ini pengasuh baru. Ayo, cepat cicipi ini. Udang yang baru matang. Bagaimana rasanya? Putih kemerahan. Segar dan lembut. Enak sekali. Orangnya juga enak. Nyonya, ada urusan di dapur. Saya permisi dulu. Hah? Ibu salah dengar. Aku bilang, udang ini enak. Ibu makanlah juga. Tuan muda keluarga Lu, kenapa harus dia? Gaji di sini tinggi, tak hanya untuk biaya operasi, tapi juga untuk uang muka. Jika aku pergi, aku takkan bisa cari pekerjaan bergaji tinggi lagi.
Tuan Muda Lu, kenapa Anda mencariku selarut ini? Tidak ingat siapa aku. Ini sudah larut, aku mau tidur. Apa yang Anda lakukan? Biar ku bantu ingat. Siapa aku sebenarnya? Aku? Lepaskan aku. Gadis Lee, ada apa? Tidak apa-apa. Aku tidak sengaja menjatuhkan barang. Syukurlah kalau begitu. Istirahatlah lebih awal. Ya, kamu benar-benar keterlaluan. Aku ingin mengundurkan diri. Tidak mau uang lagi? Harganya sama seperti yang sebelumnya. Gadis Lee, kenapa kamu belum bangun? Hari ini akan ada tamu datang. Cepat ke dapur siapkan makanan. Gawat, aku ketiduran. Baik, aku akan segera bangun. Semalam tidak tidur nyenyak, lingkaran hitammu sangat parah. Kepala pelayan Liang. Aku baru saja pindah, belum terlalu terbiasa. Selamat pagi, Tuan Muda. Selamat pagi, Tuan Muda. Pagi. Begitu rupanya, kamu segeralah beradaptasi. Bangun kesiangan ini dimaafkan. Terima kasih, Kepala Pelayan Liang. Aku akan mulai bekerja sekarang. Pergilah. Adik laki-lakimu akan datang sebentar lagi. Jangan bersikap dingin padanya. Bersikaplah baik padanya. Nyonya, Tuan Muda Luyu sudah datang. Xiao Yu sudah datang. Ayo cepat duduk. Orang tuamu sudah memberitahu sebelumnya. Makanannya sudah siap semua. Ayo cepat makan. Ambil lauknya. Terima kasih, Bibi. Terima kasih, Kak. Xiao Yu, kamu sudah tahun keempat sekarang. Apa sudah punya pacar? Jangan seperti kakakmu. Sudah 27 tahun, tapi masih melajang. Aku sudah punya orang yang kusukai di kampus. Dia adik kelas 1 tingkat di bawahku. Cing Cing. Kenapa kamu ada di sini? Kakak kelas yang terus menggangguku di kampus, ternyata tamu di keluarga Lu. Cing Cing. Jadilah pacarku. Maaf ya, kita tidak cocok. Kamu, Bagaimana tahu kalau tidak dicoba? Li Qing Qing. Adalah keberuntunganmu aku mengejarmu. Jangan tidak tahu diri. lepaskan aku. Jangan sok suci. Li Qing Qing. Jika aku tidak menidurimu sekali saja, namaku bukan Lu. Dia di sini sambil kerja. Ada apa? Bika. Qing Qing adalah adik kelas yang kusukai. Aku ada urusan, ingin bicara berdua dengannya. Apa yang kau lakukan? Sudah jelas Xiao Yu mau menyatakan cinta. Kenapa kau ikut campur? Makan saja. Kakak kelas, apa yang mau kau lakukan? Tentu saja, untuk memilikimu. Lepaskan aku? Kau menolakku di sekolah dulu. Kau tahu betapa malunya aku. Aku bingung bagaimana mencarimu. Tapi kau malah datang sendiri. Jadi jangan salahkan aku sekarang. Lele, lepaskan aku. Luyan tidak akan melepaskanmu. Ini adalah keluarga Lu. Tentu aku tahu ini keluarga Lu. Luyan adalah kakakku. Dan kau hanya pengasuh kecil. Hanya dengan satu kataku, keluarga Lu akan memberikanmu padaku.
Aku sudah kenyang. Aku kembali ke kamar dulu. Pengasuh kecil yang baru itu sungguh luar biasa ya. Sekarang dia sedang bersama sepupu Tuan Muda Lu, sedang bercumbu di kamar tamu. Suaranya kencang sekali. Gadis zaman sekarang benar-benar makin tidak tahu malu. Lepaskan aku. Wanita murahan, diberi hati malah minta jantung. Aku akan buat kau menangis memohon. Lepaskan aku. Apa yang kalian lakukan? Kak, Kak, Cing-Cing adalah pacarku. Kami sudah lama tidak bertemu, jadi tidak bisa menahan diri. Aku bukan pacarnya, dia yang memaksaku. Kak, aku suka pengasuh kecil ini. Berikan padaku untuk bersenang-senang. Pengasuh di rumah kami bukan wanita nakal. Pergi, jangan biarkan aku melihatmu lagi. Aku memberimu $100.000 pagi ini. Uangnya seharusnya sudah cukup kan? Kembali sekolah dengan baik, berhentilah bekerja. Bagaimana kamu tahu aku cuti sekolah? Kepala pelayan Liang, kamu selalu ketat mengelola pengasuh. Kenapa kali ini begitu toleran pada yang baru? Gadis Lee, demi pekerjaan ini, mengambil cuti sekolah, dia pasti sangat butuh uang, tidak apa-apa memberi sedikit kelonggaran. Ini rumahku, tentu saja aku tahu segalanya. Biaya operasi adik laki-laki. Masih kurang $1 juta, aku tidak bisa pergi. Tuan Muda Lu, aku sangat butuh pekerjaan ini, aku akan pergi bekerja sekarang. Karena kamu sangat butuh uang, lebih baik jadi pengasuh pribadiku. Aku akan memberimu gaji 2 kali lipat. 2 kali lipat? Tapi, aku punya satu syarat lagi. Kembali belajar dengan baik, dan juga mengundurkan diri dari sini, pindah ke apartemenku. Tapi jika aku kembali sekolah, bagaimana aku bisa menjadi pengasuhmu? Aku juga bekerja di siang hari. Cukup buatkan aku makanan saja. Baik, aku setuju. Nona Lee, sidik jari sudah direkam. Ini kartu aksesnya. Direktur Lu berpesan agar saya menjagamu. Hubungi saya jika butuh apapun. Ternyata dia sehebat itu. Cing-Cing, bukankah kamu bilang mau cuti sekolah? Apa kerja di keluarga Lu tak cocok? Aku dapat kerja, sambilan yang lebih baik, takkan ganggu kuliah. Benarkah? Baguslah kalau begitu. Ayo kita makan. Aku ada urusan, kamu saja yang pergi. Baiklah, aku pergi dulu ya. Dadah. Tuan Muda Lu, mau makan apa malam ini? Terserah kamu saja. Baik. Mau apa? Menginginkannya. Makan dulu. Apa yang kau pikirkan? Aku cuma mau gantung jasmu saja. Hari ini kembali ke sekolah. Ya, aku sudah kembali mengurus daftar sekolah. Kenapa kamu sangat butuh uang? Kenapa kamu sangat butuh uang? Berjaga-jaga saja. Aku dan Luyan cuma hubungan kerja, tidak perlu menceritakan kemalangan keluargaku. Hari ini ke bursa kerja kampus, berharap bisa menemukan peluang magang yang cocok. Cing-Cing, benarkah itu kamu? Doktermu. Sudah lama tidak bertemu. Kenapa dokter datang ke kampus kami? Kalau bukan karena 5 tahun lalu, doktermu datang ke kota untuk amal dan menyelamatkanku,
Mungkin aku sudah dipukuli ayah tiri sampai mati. Aku membuka sebuah rumah sakit swasta. Datang ke kampus untuk merekrut. Kamu sedang melamar kerja? Iya, Mau magang di rumah sakitku? Jika ada pertanyaan apapun, bisa tanya aku kapan saja. Aku pasti beri semua ilmunya. bolehkah? Tentu saja. Terima kasih banyak doktermu. Sudah seharusnya. Kebetulan pekerjaanku selesai. Aku traktir kamu makan. Baik, tapi aku yang traktir. Sebagai terima kasih atas bantuanmu dulu. Sebagai seorang dokter, itu sudah kewajibanku. Ayo pergi. Tak disangka secepat ini. Bisa menemukan King Ching. Tak sia-sia aku datang pagi-pagi. Tuan muda lu. Malam ini teman mengajakku makan. Angkat kepalamu. Luyan, kenapa kamu kesini? Kalian saling kenal? Kami teman SMA. Dunia ini sempit sekali ya. Jadi ini teman yang kamu maksud? King Ching, kamu kenal Luyan? Kenal. Karena sudah kenal, mari kita makan bersama. Boleh. Kalian, bagaimana bisa kenal? Dia di bar. Saat kerja sambilan. Tidak sengaja menumpahkan minuman ini ke tubuhku. Dipecat. Aku merasa tidak enak mencarikannya yang lain, sambilan baru. Benar kan, Nona Lee? Ching Ching, kamu kenapa? Tidak apa-apa. Begitu rupanya. Luyan, terima kasih. Sudah membantu murid kecilku. Murid kecil? Murid kecil? Benar sekali. Aku buka rumah sakit pribadi. King Ching setuju untuk magang. Mulai sekarang, aku adalah gurunya. Kalian sangat akrab ya? Mirip denganmu. Juga pernah membantunya dulu. Kesulitan Nona Lee. Benar-benar banyak ya? Halo, ini makanannya. Ching Ching, ayo, ini pasti kamu suka. Terima kasih doktermu. Kurasa lebih baik makan punyaku saja. Baru saja aku tiup, tidak panas. Terima kasih. Ching Ching, sudah kenyang? Aku antar kamu pulang. Tidak perlu, aku bisa pulang sendiri saja. Tidak perlu. Aku searah dengannya. Aku antar dia pulang. Luyan. Permisi. Li King King, aku berniat baik menjemputmu, tapi kamu malah diam-diam mengangkat Sifu. Aku hanya pergi magang. Apa uang dariku tidak cukup banyak? Itu berbeda. Bantuan apa yang dia berikan? Dia pernah menyelamatkan nyawaku. Jadi kamu menyukainya? Aku tidak menyukainya. Li King Ching, bagaimana kalau ikut denganku? Aku bisa memberimu banyak uang. Sebutkan saja harganya. Sebutkan saja harganya. Apa maksudmu? Kau mau menjadikanku simpanan? Bagaimana? Tidak mungkin. Kau rela cuti sekolah demi uang. Bukankah lebih baik kita sama-sama untung? Jika kau bersamaku, aku bisa memberimu banyak uang. Lagi pula, kita sudah tidur bersama. Apa bedanya? Bagimu mungkin tidak ada bedanya. Tapi bagiku, itu adalah satu-satunya pilihan. Saat aku putus asa, uang belanja ini kukembalikan padamu, aku berhenti dari pekerjaan ini. Cari saja orang lain. Li King Ching, jangan pernah berani kembali lagi.
Cing Cing, bisakah kau datang bekerja besok? Bisa. Selama ada pekerjaan, ada harapan. Aku akan ambil beberapa kerja sambilan untuk biaya operasi adik laki-laki. Selamat pagi, doktermu. Pagi. Apa kau ada waktu malam ini? Aku berencana mengajak rekan baru pergi ke bar untuk bersantai, agar saling mengenal. Ada waktu. Baguslah. Silakan lanjut bekerja. Jika ada masalah, cari aku di kantorku. Baik. Hei lu tua, bukankah itu gadis yang kuberikan padamu? Kenapa? Sudah bosan secepat ini? Diam. Bagaimana kalau menyanyi dulu? Aku tidak begitu bisa. Kalau begitu, Angkat telepon dulu. Halo Mama, ada apa? Adikmu itu terus bilang rindu padamu. Bagaimana kalau pulang akhir pekan ini? Aze sudah keluar rumah sakit. Dokter bilang kondisi Aze sekarang stabil, tidak perlu terus bayar rumah sakit. Setelah dapat donor jantung, baru masuk rumah sakit lagi. Aku mengerti. Aku tutup dulu ya. Baik, aku tahu. Luyan, kamu minum alkohol? Ikut aku setahun, maka aku akan melepaskanmu. 1 hari pun tidak. Lepaskan aku. Doktermu, kenapa Anda di sini? kamu lama tidak kembali. Aku khawatir akan keselamatanmu. Aku tidak apa-apa. Syukurlah kalau begitu. Ada apa ini? Cinta segitiga? Bagaimana kalau kawan beri dia obat dan bawa ke ranjangmu? Aku peringatkan kau. Jangan pakai cara rendahan itu. Li Qing Qing, aku akan membuatmu rela kembali mencariku. Halo, Direktur Lu. Pergi selidiki. Kenapa Li Qing Qing sangat butuh uang belakangan ini? Aze, Kakak perempuan, kau sudah pulang. bagaimana Aze? Apa jantungmu masih sakit? Tidak lagi. Kakak perempuan tenang saja. Papa sudah lama tidak pulang. Makanya aku memintamu kembali. Kita tidak takut meski dia ada. Coba tebak hari ini. Hadiah apa yang kubawa untukmu? Tada. Ada apa, Aze? Bukankah dulu kau paling suka baca komik? Apa sekarang tidak suka lagi? Kakak, aku takkan baca lagi. Kembalikan saja bukunya. Mama bilang, uang muka operasi jantung kau yang bayar? Kau terlalu lelah bekerja untukku. Aku tak ingin kau sesusah ini. Aze, tenang saja. Kakak sekarang punya kerjaan. Bukankah kakak mau cari banyak uang untuk ajak kalian keliling dunia? Pergilah baca komik. Beban keluarga. Mau kau bawa kemana? Putraku itu. Kakak akan melindungimu. Cepatlah pergi. Bocah nakal. Cari mati kau. Jangan sentuh Aze. Dia masih kecil. Kau dapat $150.000 seminggu. Dari mana uang itu? Aku mendapatkannya dari bekerja. Hahaha, bekerja? Kerja apa? Bahkan para bos pun tidak hasilkan sebanyak itu. Kau menjual dirimu kan? Kebetulan aku kalah judi. Butuh uang. Masih ada lagi. Berikan uangnya. Cepat berikan padaku. Aku hanya punya $150.000. Semuanya sudah untuk uang muka. Aku pergi dulu. Tak mau jujur? Sepertinya kau belum cukup dipukuli.
Berani menghindar? Jika tak beri uang hari ini, jangan harap bisa pergi. Papa, jangan pukul kakak perempuan. Pukul saja aku. Persetan denganmu. Pukul saja aku kalau mau. Persetan kau. Haze. Sinus karotis ada di sini. Kau. Eize, kau tidak apa-apa. Dokter, bagaimana keadaan putraku? Pasien dalam kondisi kritis. Butuh transplant jantung buatan segera. Keluarga silakan tanda tangan di sini. Ini semua gara-gara kau. Cepat berikan uangnya. Atau aku akan mati di depanmu. Dasar kau beban keluarga. Apa gunanya memilikimu? Tanda tanganlah. Aku akan cari uangnya. Apa aku harus menemuinya? Apa ada orang... Halo, aku ingin bertemu Direktur Lu. Apa Anda punya janji? Siapa nama Anda? Li Qingqing. Tunggu sebentar. Direktur Lu, sudah ketemu. Adik laki-laki Nonali, kena serangan jantung. Sudah bayar uang muka $150.000, sisa $1 juta lagi. Keluarga Li Qingqing sangat sulit. Pantas saja dia cuti sekolah demi uang. Direktur Lu, sesuai perintah Anda hari ini, Nonali datang menemui Anda. Biarkan dia masuk. Tuan Muda Lu, hal yang Anda katakan sebelumnya, apa masih berlaku? Menyesal? Menyesal? Bicara. Katakan kau menyesal. Aku menyesal. Kemari. Aku setuju bersamamu setahun. Kau mau berapa? $1 juta. $1 juta? Kau terlalu meremehkanku. Aku beri kau satu kesempatan meminta harga baru. Apa wanita ini bodoh? Hanya minta biaya operasi, tidak ambil untung. Kumohon, aku hanya butuh $1 juta. Kumohon padamu. Bisakah uangnya diberikan sekarang? Kenapa buru-buru? Syaratku belum selesai dibicarakan. Apalagi syaratnya? Mulai besok, pindahlah ke tempatku. Baik. Tapi aku juga punya satu syarat. Li Qingqing, apa kau belum paham situasinya? Apa hakmu bernegosiasi denganku? Katakan, apa syaratnya? Kamu tidak boleh mencampuri pekerjaanku. Bisa. Kalau begitu, transfer saja. Rumah sakit Ruyan. Sieze di ruang gawat darurat. Benar kan? Bagaimana kamu tahu? Biaya operasi sudah aku bayarkan. Aku juga mencarikan adikmu, dokter bedah yang terbaik. Dia baru saja selesai operasi dan sudah melewati masa kritis. Luyan,
Sepertinya tidak seburuk yang aku bayangkan. Di mana kamu? Pergi setelah bayar uangnya. Terima kasih. Sama-sama. Kenapa kamu minta sedikit sekali? Aku merasa sedang memanfaatkanmu. Dan itu membuatku tidak tenang. Aku tarik kembali kata-kataku. Luyan hanyalah pria jahat yang tidak tahu malu. Ganti pakaianmu. Aku minta Shenxing mengantarmu ke rumah sakit. Untunglah, Aze baik-baik saja. Kalau tidak, seumur hidup aku tak akan bisa memaafkan diriku. Gadis sialan, kemana saja kamu? Ini, pasti penyelamat Aze kan? Terima kasih banyak, Cing-Cing disukai oleh Anda. Itu adalah keberuntungannya. Gadis ini sangat keras kepala. Jika dia tidak patuh, katakan saja padaku. Aku akan memberinya pelajaran sampai dia menurut, lalu mengirimnya pada Anda. Inilah yang kusebut ibu. Dia sangat ingin aku disukai penyokong dana. Sudahlah, saat aku punya uang nanti, aku akan bawa Aze pergi dari lumpur ini. Tante, tolong lebih hargai Nonali. Ini. Nonali. Asisten Shen, tidak perlu bicara dengannya. Tolong antar aku pulang. Baik, Cui, berhenti berlagak hanya karena dapat bos kaya kan? Benar-benar mengira dirinya sudah jadi kaya mendadak. Bagus tidak? Kamu suka? Tadi siang sudah main, sekarang mau lagi. Pria tua ini benar-benar... Tidak suka? Aku sepertinya lagi dapat. Benarkah? Ya, Baiklah. Kali ini aku lepaskan kamu. kamu... Kenapa kamu belum pergi? Menunggumu. Bukankah kamu sedang datang bulan? Tubuhmu tidak enak. Jangan naik kereta. Aku akan mengantarmu. Tidak perlu. Jangan banyak bicara. Makan sarapanmu. Aku akan mengantarmu. Sudah sampai. Kamu pulanglah dulu. Kenapa? Takut Sifumu melihatku? Luyan, kenapa kamu ke sini? Kalian sedang apa? Doktermu, kebetulan sekali. Seperti yang kau lihat, kita bertiga memang berjodoh. Begitukah? Kupikir kalian tidak akrab secara pribadi. Apa kamu merasa tidak enak badan? Tidak. Aku ke sini untuk mengambil obat tambah energi. Dia masih butuh tambah energi. Luyan datang untuk membelikan obat untuk Cing-Cing. Aku pergi ambil obat dulu. Tidak sedang datang bulan? Sepertinya bukan untuk Cing-Cing. Doktermu, apa ada masalah dengan kesehatanku? Tidak ada. Sangat sehat. Apa kamu dan Luyan? Sangat akrab? Kami tidak akrab, hanya bertemu beberapa kali. Baguslah. Pacaran dengan tuan muda kaya sepertinya tidak akan berakhir baik. Sebaiknya kamu menjauh darinya. Baiklah, aku mengerti. Aku dan Luyan hanya punya waktu setahun. Setelah setahun, kami tidak akan berhubungan lagi. Oh benar juga. Apa kamu ada acara malam ini? Aku ingin mengajakmu makan. Malam ini aku harus ke rumah sakit menjenguk adik laki-laki aku. Dia baru saja selesai operasi transplant jantung. Kenapa masalah sebesar ini tidak memberitahuku? Aku akan menemanimu. Baik, boleh juga. Tuan muda lu, aku ke rumah sakit menjenguk adik laki-laki, akan pulang terlambat. Aze, ada apa denganmu? Apa tidak ingin melihat kakak perempuan? Ini semua salahku. Jika aku tidak menyuruh kakak perempuan pulang, kamu tidak akan celaka.
Aze, aku tidak menyalahkanmu. Jangan merasa terlalu bersalah. Apapun yang terjadi, tenang saja. Kamu selamanya adik laki-laki kesayanganku. Jangan menangis lagi. Ini adalah Sifu aku. Panggil saja dia kakakmu. Halo kakak. Halo. Sepertinya ini baru penyokong dana, jauh lebih berkelas dari yang kemarin. Cing Cing, kamu membawa pacar ke sini, kenapa tidak bilang dulu? Mama, dia adalah bos aku, bukan pacar aku. Maaf ya, maaf sekali. Tidak apa-apa, Tante. Aku dengar, AC baru saja selesai operasi. Ini ada 100.000 dolar. Sedikit tanda mata dariku. Aduh, benar-benar terima kasih banyak. Doktermu, terima kasih atas kebaikanmu. Tapi kami tidak bisa menerima uang ini. Hei, gadis sialan ini. Kamu sudah punya uang sendiri, lalu tidak peduli pada kami lagi? Si tak tahu budi, apa gunanya membesarkanmu? Mama, doktermu tidak berutang pada kita. Aze baru saja selesai operasi, dia tidak boleh terlalu emosional. Jangan berisik di kamar pasien. Ayo pergi. Hei, Tidak apa-apa, Cing Cing. Kamu pulanglah jaga adik laki-laki. Biar aku yang bicara dengan Tante. Ya, Tante, King Cing itu keras kepala. Dia tidak mau menerimanya. Uang ini, ambillah. Jangan beritahu dia. aduh, gadis itu, dia tidak mengerti apa-apa. Kedepannya, masih harus merepotkan Anda. Tolong beri dia pelajaran. Cing Cing itu pintar dan rajin belajar. Tidak butuh pelajaran dari siapapun. Bagus sekali. apa kamu sedang menungguku pulang? Kenapa pulang selarut ini? Aku pergi ke rumah sakit menjenguk Aze. Aku sudah mengirim pesan padamu, tapi kamu tidak membalas. Gawat. Pesannya ternyata tidak terkirim. Pantas saja dia tidak membalas. Pesannya tidak terkirim. Aku tidak melihatnya. Apa kau pergi sendirian? Bukan. Aku pergi dengan doktermu. Li Qingqing, aku paling benci dibohongi. Jika ketahuan engkau membohongiku, tanggung sendiri akibatnya. Pura-pura datang bulan, itu bukan bohongan. Sini makanlah. Semua ini, apa kau yang memasaknya? Tentu saja aku memesannya. Kau tidak memasak saja sudah untung. Masa aku yang harus memasak? Sebenarnya siapa penyokong dananya? Jadi kau sengaja menungguku untuk makan bersama? Aku hanya tidak suka makan sendirian. Keras kepala? Bangunlah, minum obatnya. Pakailah baju yang lebih tertutup. Kenapa? Berpakaian minim saat datang bulan. Apa kau sedang menggodaku? Biar aku cuma bisa lihat saja. Tidak. Aku ke sini untuk ambil obat tambah energi. Ini dibeli untukku. Cing-cing, malam ini pesta ultahku. Datanglah bersama doktermu setelah kerja ya. Oke. Tidak. Aku harus kabari Luyan. Malam ini ultah Shenlu. Dia undang aku dan doktermu ke pesta ulang tahunnya. Aku akan pulang telat. Waktu dan tempat.
Cing-cing. Tampan sekali. Mau minum? Hah? Pria tampan? Apa kamu punya pacar? Belum ada. Tapi, ada orang yang kusukai. Sedang ku kejar. Kenapa doktermu melihatku? Baiklah. Putra sulung keluarga Lu. Kenapa dia ke sini? Luyan, kamu biasanya sangat sibuk. Bahkan pesta ultah sahabat tidak kamu hadiri. Kenapa sempat ke sini? Aku mengawasi seseorang. Li Qingqing. Jus jeruk dinginnya, enak tidak? Gawat. Ketahuan? Tak kusangka aku benar-benar percaya. Dia sedang datang bulan. Sampai membelikan obat, mandi air dingin, ternyata semuanya hanya bohong. Luyan, aku salah. Aku akan menebusnya malam ini, oke? Menebusnya sudah terlambat. Luyan, mau bawa Qingqing kemana? Kau pilih tinggal atau ikut denganku? Doktermu. Aku ada urusan pribadi dengan direktur Lu. Anda tidak perlu khawatir. Bukankah katanya mau menebusnya? Kenapa harus aku yang mulai? Cium aku. Kau bisa atau tidak? Luyan, ada orang datang. Tunggu sebentar. Luyan, lepaskan aku. Li Qingqing, jangan lupa, kau adalah milikku. Tapi kau tak menganggapku manusia di matamu. Aku hanyalah mainan tanpa harga diri. Terus kenapa? Aku sudah bayar. Aku bisa lakukan apapun. Aku benar-benar sial. Kenapa Luyan selalu mengalahkanku? Bahkan wanita yang kusukai direbutnya. Kali ini aku takkan menyerah. Qingqing hanya milikku. Qingqing, tak kusangka kau dan Luyan sudah bersama. Maaf doktermu. Aku tak bermaksud menyembunyikannya. Aku takkan ke rumah sakit lagi. Terima kasih atas bantuanmu. Tidak apa-apa, aku mengerti. Dan menghargai keputusanmu. Kuharap kita nanti tetap berteman. Harga diri dari kebohongan. Akhirnya hancur juga. Saatnya cari kerja baru. Wanita ini besok tidak akan kabur kan? Besok aku kerja di rumah. Rapat diubah jadi daring. Mau kemana? Biar kuantar. Apa kamu tidak kerja hari ini? Iya, Tidak usah. Aku mau ke rumah sakit jenguk adik laki-laki. biar aku yang menyetir dan mengantarmu. Ayo. Apa Anda keluarga Sieze? Oh, iya benar. Kondisi Sieze sudah stabil. 2 hari lagi sudah bisa pulang. Keluarga tolong ikut saya sebentar untuk memahami hal yang perlu diperhatikan. Baik.
Kakak, apa kakak pacar kakak perempuan? Kamu pintar juga ya melihat situasi. Lalu apa kakak akan baik pada kakak perempuan? Tentu saja. Ada apa? Kalau begitu bisakah kakak menangkap papa? Kenapa? Papa orang jahat. Dia sering memukul kakak perempuan di rumah. Terakhir kali kakak perempuan melindungiku dan mengurungku di kamar. Aku terluka dan jatuh sakit. Kakak perempuan sangat menyalahkan diri. Aku tidak ingin dia sedih lagi. Hari saat Li Qingqing meminjam uang, ternyata dia menanggung beban seberat ini. Sedangkan aku malah memberinya syarat. Tenang saja, serahkan masalah ini padaku. Terima kasih kakak. Apa yang kalian bicarakan? Qingqing, maafkan aku. Luyan, perhatikan tempatnya. Sudah larut. Ayo kita makan. Kakak perempuan, aku mengantuk. Aku ingin tidur. Ayo. Mau apa? Qingqing, soal ayah tirimu, Xieze sudah menceritakannya padaku. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Karena ini urusan keluargaku, tidak ada hubungannya denganmu. Urusanmu adalah urusanku. Kamu adalah milikku. Aku punya alasan sendiri. Xie Hongde, bagaimanapun juga adalah ayah kandung Xieze. Lalu bagaimana jika masalah ini Xieze yang memberitahuku? Dia memintaku menangani ayah kandungnya? Qingqing, jangan selalu merasa benar sendiri. Dengan berpikir kamu sedang menjaga Xieze. Xieze sudah tidak kecil lagi. Dia tahu cara membedakan yang benar dan salah. Jika kamu percaya padaku, biarkan aku yang menangani Xie Hongde, oke? Iya. Direktur Lu, saya ingin minta izin libur besok. Ada apa? Besok hari Valentine. Istri saya minta ditemani kencan. Pergilah. Terima kasih, Direktur Lu. Jangan atur acara lain besok. Aku akan membawamu ke suatu tempat. Besok hari Valentine, aku akan mengajakmu makan steak. Besok hari Valentine, apa Luyan ingin berkencan denganku? Nonali, resume Anda telah lolos. Bisakah Anda datang wawancara besok jam 7 malam? Aku lolos wawancara. Halo, Tuan Muda Lu. Besok kau mau membawaku kemana? Bisakah kita kembali sebelum jam 7? Kau ada urusan? Ya, aku ada wawancara besok malam. Batalkan saja. Hei, ini terlalu memaksa. Tidak bisa, aku susah payah mendapatkannya. Kesempatan kerja ini, aku tidak boleh menyerah. Selamat Hari Valentine. Ini apa? Kulihat suasana malam ini cukup bagus. Bagaimana kalau kita rayakan lebih awal? Ingin pergi wawancara besok. Tergantung kinerjamu malam ini. Kenapa kau ingin merayakannya bersamaku? Karena aku penyokong dana, aku bisa lakukan apapun. Cukup tidak? Oh? Apa yang kau lakukan? Lihat kinerjamu malam ini. Ayo, senangkan aku. Li Qingqing, kau sengaja menyiksaku kan? Aku benar-benar tidak bisa membukanya. Aku membayarmu. Belajarlah melayani pria dengan baik. Tidak mungkin hanya kau yang menikmatinya, kan? Siapa yang menikmatinya? Apa maksudmu? Kau bilang teknikku buruk?
Bukan itu maksudku. Sepertinya begitu. Sudah bangun? Pakai baju ini hari ini. Ini untukku? Apa aku harus mengembalikannya nanti? Tentu saja ini untukmu. Pakaian yang sudah kau pakai, siapa juga yang mau? Terima kasih. Aku takut kau terlihat lusuh dan mempermalukanku. Cepat pergi ganti. Ya, Belum selesai ganti, sudah. Ada apa? Apa ada yang salah denganku? tidak ada. Ayo kita pergi. Kenapa di ruang pameran seni tidak ada orang sama sekali? Luyan menyewa seluruh tempat ini. Indah sekali. Melihatnya begitu lama. Apa perlu? Apa kau belum pernah melihatnya? Tidak. Sejak aku masih kecil, aku sudah mulai bekerja. Biaya kuliahku, semuanya dari hasil tabunganku. Tak ada waktu untuk hal ini. Terima kasih, Luyan. Ini pertama kalinya bagiku melihat lukisan seindah ini. Apa ini? Ini yang kusuruh kurator simpan. Koral Aka. Tumbuh 1 inci tiap 20 tahun. Kusuruh orang buat jadi kalung. Untukmu. Ini terlalu berharga. Jangan merusak suasana. Kubantu pakaikan. Cantik sekali. Terima kasih. Aku tak mau dengar terima kasih. Berikan sesuatu yang nyata. Nah, begini baru benar. Direktur Lu, apa hari ini menyenangkan? Lukisan di galeri ini, koleksinya agak sedikit ya. Ingat kumpulkan lebih banyak lukisan terkenal. Uang bukan masalah. Baik, Direktur Lu, akan segera saya atur. Museum seni ini milikmu. Pantas saja bisa dipesan privat. Siapa yang bilang ini museum seni? Bukan begitu. Ini adalah Galeri Van Gogh yang saya dirikan saat S3. Di dalamnya ada banyak karya seni kelas dunia. Ternyata aku dan dia bukan dari dunia yang sama. Segalanya terasa seperti mimpi. Saat terbangun setahun lagi, barulah itu hidupku yang nyata. Apa yang kamu pikirkan? Kau sudah main seharian dan pasti merasa lelah. Ayo kita pergi makan. Baik. Aku harus segera mencari pekerjaan yang stabil. Setelah mimpi ini berakhir, baru bisa kembali ke hidupku. Makanlah pelan-pelan, masih ada cukup waktu. Nanti kuantar kau wawancara. Direktur Lu, tiketnya sudah dipesan. King Ching. Aku akan dinas ke Haicheng selama 1 minggu ini. Pulanglah naik taksi nanti. Hubungi aku jika ada apa-apa. Ya. Kalian merayakan hari Valentine ya. Dokter Mu, carilah pacar jika ada waktu, agar tidak sendirian lagi saat merayakan hari Valentine. Jika tidak salah ingat, keluarga Lu dan keluarga Jiang dijodohkan sejak kecil. Direktur Lu pacaran diam-diam. Sudah siap lapor keluarga Jiang. Itu hanya candaan orang tua. Kenapa dianggap serius? Kami masih ada urusan. Pergi dulu ya. Nona Jiang, jika kau tak segera pulang, pria yang kau sukai itu akan menikah dengan orang lain.
Bos sudah menungguku. Halo bos, saya Li Qingqing yang datang untuk wawancara. Mirip, sangat mirip sekali. Qingming, kamu punya adik yang hilang di luar sana. Sekarang ayah sudah tua. Kamu harus menemukan adikmu kembali. Ayah, jangan khawatir. Aku pasti akan menemukan adikku. Istirahatlah dengan baik. Namamu Li Qingqing? Li dari kata fajar? Ya. Ada apa bos? Kamu lulus wawancara? Ingatlah untuk datang bekerja besok. Tidak perlu menunjukkan kemampuan saya. Tidak perlu. Berikan kontakmu. Kamu bisa pulang sekarang? Datanglah bekerja besok. Semudah ini aku lulus. Cepat periksa identitas Li Qingqing. Jangan santai beberapa hari ini. Belajarlah dengan baik. Tunggu aku kembali periksa hasilnya. Apa-apaan ini? Luyan, apa kau mesum? Ponselku jadi kotor. Luyan, apa kau mesum? Ponselku jadi kotor. Selesaikan pekerjaan lebih awal. Pulanglah lebih cepat. Halo, Putra, kata Shensing kamu pulang lebih awal? Sudah sampai di apartemen? belum ada apa. Baguslah, pulanglah ke keluarga lu. Ada yang ingin kubicarakan? Baik. Sudah pulang? Ayo duduk. Duduklah. Putra, apa kamu masih ingat putri keluarga Jiang Shueyao yang waktu kecil denganmu dijodohkan sejak kecil itu? Tidak ingat. Dasar anak nakal, dia masih mengingatmu loh, tapi kamu malah melupakannya. Keluarga Jiang tadi menelpon dan bilang, Nona Jiang sudah kembali, ingin bertemu denganmu. Ya, Kebetulan sekali besok adalah HUT ke-80 Jiang Shuihai. Kamu harus pergi ke sana. Manfaatkan kesempatan ini. Dengar tidak? Hei, itu. Tidak ada apa-apa lagi. Aku pulang dulu ya. sudah selarut ini. Kenapa tidak tidur di rumah saja? Apa ada harta karun di rumahmu? Ada kelinci yang suka menggigit. Halo, Qingqing, sudah tidur? doktermu ada apa? Besok aku akan menghadiri pesta. Aku butuh teman kencan. Ingin tanya apa kamu ada waktu? Aku, Ya, boleh kan? tapi aku tidak pernah pergi ke acara seperti itu. Tenang saja, besok aku akan menemanimu terus. Jadi sudah janji ya, sampai besok. Gaunnya akan kusiapkan untukmu. Baiklah. Qingqing, besok aku akan membuatmu benar-benar melupakan Luyan. Suara apa itu? Ada pencuri? Luyan tidak bilang akan pulang malam ini. Li Qingqing, kau mau membunuh penyokong danamu. Kenapa kau pulang lebih awal? Kau tidak ingin aku cepat pulang. Tentu saja tidak. Bagaimana belajarmu? Aku belajar sedikit. Kalau begitu aku mandi dulu. Kau belajarlah lagi dengan baik. Gawat. Sebenarnya aku belum belajar sama sekali. Apa masih sempat untuk mengejar sekarang? Pose ini. Gunakan apa yang kau pelajari. Ayo.
Lanjutkan. Sudah habis? Sudah habis? Aku cuma belajar segini. Kau benar-benar membuatku kesal. Bodoh seperti babi, keras kepala seperti keledai, dungu seperti angsa. Setidaknya aku tak seperti orang itu. Seperti kuda jantan. Sepertinya kau tak ingin tidur malam ini. Halo. Halo King Ching. Ayahmu entah kenapa ditangkap oleh polisi. Cepat cari orang untuk menyelamatkannya. Luyan sudah bertindak. Hei, kau dengar tidak? Cepat selamatkan ayahmu. Itu balasan yang pantas untuknya. Hiduplah dengan baik bersama Aze nanti. Dosa apa yang telah kuperbuat? Aku membesarkan orang sepertimu, si tak tahu budi. Berkat dia, iblis yang menghantuiku belasan tahun, akhirnya menerima hukumannya. Apa yang ingin kau lakukan? Bukan apa-apa. Aku ada acara malam ini, tak usah menungguku makan. Kebetulan sekali. Aku juga ada urusan malam ini. Kakek Jiang, selamat ulang tahun. Hahaha. Semoga Anda banyak rezeki dan panjang umur. Ayan sungguh perhatian. Kakek ingat waktu kecil, kamu sering main dengan cucu kakek. Hahaha, gadis ini baru pulang kemarin. Bagaimana kalau kalian mengobrol? Hahaha. Kak Yan. Kakek kami pergi ke sana dulu. Baik-baik. Nona Jiang, Ya, kamu berusaha keras menemuiku. Apa sebenarnya maumu? tentu saja ingin menikahimu. Kita berdua sederajat, aliansi nikah adalah keharusan. Aku ingat pernah menolakmu. Lalu kamu pergi ke luar negeri. Sekarang kembali, apa sudah merasa percaya diri? Luyan, soal wanita simpananmu itu, tante belum tahu kan? Jika tak ingin skandal, wanita itu tersebar, maka kita harus tunangan. Kau mengancamku? Memangnya kenapa? Tanpa aku pun, tante tak akan membiarkan gadis desa rendahan itu menjadi nyonya muda kalian. Tunangan boleh saja. Setahun lagi. Baiklah, ku beri waktu setahun lagi. Tapi selama setahun ini, kau harus ikut sandiwaraku. Aku mengerti. Li Ching Ching ya. Pria yang tak bisa kumiliki, jangan harap bisa kau miliki. Direkturmu senang bertemu Anda. Bisa bicara sebentar secara pribadi. Boleh. Kamu jalan-jalan saja dulu. Aku akan segera menyusul. Ya, Aduh. Maaf sekali. Dasar miskin, apa kamu buta? Gaun Nona Jiang ini sangat mahal, apa kamu tahu itu? Dijual pun kamu tak akan mampu menggantinya. Gawat sekali. Yang ku kotori adalah baju putri sulung keluarga Jiang. Nona Jiang, maafkan aku. Bolehkah aku mencucinya untukmu? Sungguh konyol. Gaun Nona Jiang terbuat dari bahan khusus, kelas atas. Tidak boleh kena air. Cuci kering pun tidak bisa. Siapa wanita ini? Benar-benar kampungan. Entah bagaimana dia bisa masuk ke sini. Lihat tampang miskinnya itu seperti orang kelaparan saja. Tahunya cuma makan. Seseorang hanya saat putus asa mendapatkan bantuan, baru akan memberikan kepercayaan dan ketergantungan kepada orang yang telah menolongnya. Li Ching Ching, aku akan membuatmu dengan sukarela menjadi milikku seutuhnya. Nona Jiang, Ching Ching datang bersamaku. Bolehkah aku mengganti rugi untuknya? Ternyata Nonali adalah orangmu. Kalau begitu, demi menghargaimu, aku tidak akan mempersulitnya lagi. Terima kasih.
Jangan takut, aku antar kamu istirahat. Terima kasih, Dokter Mu. Ayan, tadi ada yang mengotori gaunku. Maukah temani aku ganti baju? Ayolah. Ini tidak akan memakan waktu lama, ayo pergi. Kenapa Luyan bisa bersama dengan Nona Jiang itu? Nona Jiang adalah tunangan Luyan. Mereka akan segera tunangan. Aku sudah memperingatimu sebelumnya. Tapi kamu tidak menganggapnya serius. Doktermu, hubunganku dengan Luyan sedikit rumit. Seharusnya aku sadar di matanya, aku hanyalah sebuah mainan yang bisa dibuang kapan saja karena dia akan menikah. Sepertinya dia tak butuh aku lagi. Lalu apa rencana kamu selanjutnya? Aku ingin bicara dengannya. Baiklah, aku akan mengantarmu pulang. Ya. Nona Jiang, apa lagi yang kau sandiwarakan? Luyan, kau ditakdirkan untuk menikah denganku. Lebih baik segera campakkan wanita itu dan bersamalah denganku. Nona Jiang, patuhi saja janjinya, jangan ikut campur. Kado ulang tahun kakek sudah aku sampaikan. Aku pergi dulu. Bukankah ku bilang jangan menungguku malam ini? Luyan, jika aku bisa mengumpulkan $1 juta, bisakah kau biarkan aku pergi lebih awal? Apa maksudmu? Aku tahu kau akan menikah dengan Nona Jiang. Tenang saja, aku tidak akan mengganggu kalian. Tahu dari mana engkau? Aku melihatnya sendiri. Kau cemburu? Luyan, aku serius. Pertimbangkanlah baik-baik. Li Qingqing, janjinya 1 tahun. Kurang 1 menit pun tidak boleh. Aku tidak akan setuju. Direktur Wei sudah menemukan informasi pribadi Li Qingqing. Baca. Li Qingqing berusia 22 tahun. Dia anak yang dibeli Chen Suyun dari pedagang manusia, bukan anak kandung Xie Hongde. Mereka juga menyiksanya bertahun-tahun. Dasar binatang. Beraninya menindas seorang gadis? Bawa 2 helai rambut ini untuk tes DNA? Baik. Doktermu, Qingqing, kamu mengikuti Luyan? Apa karena dia membantumu membayar biaya operasi adikmu? bagaimana kamu tahu? Kebetulan dengar dari dokter. Ini $1 juta. Jangan biarkan dia menindasmu lagi. Ini tidak pantas. Masa depanmu masih panjang. Kamu dan dia bukan orang yang sama. Aku hanya ingin kamu baik-baik saja. Doktermu, Jangan merasa tertekan. Kamu cukup bekerja keras. Nanti bisa kau kembalikan. Aku pergi dulu. benar. Siapa yang mau jadi selingkuhan orang? Apakah kamu akan pulang makan malam ini? Ada urusan? Setelah makan malam ini, aku dengannya tidak akan ada hubungan lagi. Sepertinya dia sudah menyadari kesalahannya, berencana minta maaf padaku. Baiklah, aku akan segera pulang. Kenapa kamu tidak makan? Tidak selera ya? Apa tidak ada yang ingin kamu katakan padaku? Apa dia sudah menebak apa yang akan kulakukan? Ada apa? Kita bicarakan setelah makan. Katakan saja apapun. Asal kamu bicara, aku akan memaafkanmu. Baik. Apa maksudmu? Ada $1 juta di kartu ini. Cukup untuk membayar kebebasanku. Aku sudah membuat keputusan. Tidak peduli kau setuju atau tidak. Li Qingqing, atas dasar apa kau memutuskannya? Hah? Aku hanya tidak ingin melanjutkan hubungan ini lagi. Apa yang kau lakukan? Li Qingqing, kaulah yang memohon padaku dulu.
Sekarang kau ingin pergi begitu saja. Kau pikir aku ini apa? Hah? Luyan, jangan paksa aku. Baik. Aku tidak akan memaksamu. Kita berakhir. Pergi. Pergi. Cing Cing. Kenapa kau datang selarut ini? Lulu, bolehkah aku menginap di rumahmu? Aku akan memasak untukmu. Tak disangka putra sulung keluarga Lu, tampangnya saja yang terlihat terhormat, tapi malah melakukan hal seperti ini. Ini kunci cadangan rumah sewa. Simpanlah baik-baik. Tinggallah selama yang kamu mau. Terima kasih ya, Lulu. Setelah aku menemukan rumah baru, aku pasti akan segera pindah. Tidak apa-apa. Doktermu, apakah Anda datang mencari saya? King Cheng, masalahmu dengan Luyan sudah selesai dengan jelas? Pasti sudah selesai dengan jelas. Terima kasih doktermu. Doktermu, ini surat utangnya. Aku akan mencicil pembayarannya. Karena sangat ingin membalasnya. Kalau begitu sekarang, traktir aku makan sebagai terima kasih. Baiklah. Ayo pergi. Doktermu, terima kasih atas perhatiannya selama ini. Sama-sama. Toleransi alkoholmu tidak bagus. Minumlah ini saja. Apakah ini hanya halusinasiku? Doktermu sepertinya terlalu baik padaku. Mari. Tidak apa-apa. Tidak usah, aku bisa sendiri. King Cheng, apakah kamu ingat di pesta ulang tahun Nona Shen? Apa yang aku katakan? Kenapa tiba-tiba bahas ini? Mungkinkah? Ya, orang yang aku sukai adalah kamu. King Cheng, saat itu aku tahu ketika kamu bersama Luyan. Aku pikir aku takkan punya kesempatan lagi. Tapi untungnya kalian tidak sungguhan. Aku masih punya peluang. Jadi apakah kamu mau menjadi pacarku? Doktermu, maaf, aku hanya merasa berutang budi padamu. Tidak ada cinta sedikit pun. Ya, kita tidak mungkin bersama. Baik, aku mengerti. Doktermu, aku pulang sekarang. Terima kasih sudah mentraktirku. Biar kuantar. Jika tak bisa jadi kekasih, kita bisa jadi teman. Bukan begitu? Ya, kalau begitu merepotkan doktermu. King Cheng, kamu benar-benar mengecewakanku. Karena cara halus tidak berhasil. Terpaksa kamu harus menderita sedikit. Cing Cing, maafkan aku. Di mana ini? Ini rumah sementara kita. King Cheng, aku menyukaimu. Mari tinggal di kota es bersama. Kamu menculikku. Jangan bicara sekasar itu. Aku hanya memindahkanmu ke kota lain. Aku bisa memberimu kehidupan yang lebih baik. Jangan bercanda, doktermu. Aku tidak menyukaimu. Kamu bisa jadi selingkuhan Luyan. Aku beri $1 juta. Kenapa tidak jadi selingkuhanku? Kupikir, kamu hanya tulus ingin membantuku. King Cheng, kamu terlalu naif. Pria yang baik padamu tanpa alasan pasti punya niat buruk padamu. Lepaskan aku sekarang. Ini adalah penyekapan, kamu bisa dipenjara. Karena aku berani membawamu, aku sudah membuat persiapan matang. Cing Cing, aku akan membuatmu mencintaiku. Kemarilah. Bagaimana bisa begini? Doktermu yang dulu lembut, ternyata seorang iblis. Adik laki-lakimu baru sembuh. Kamu tak ingin dia sakit lagi, kan? Jangan sentuh Aze. Baik, aku janji. Aku tak akan menyentuhnya. Aku akan mengirim orang merawatmu. Setelah urusanku selesai,
Aku akan membawamu ke luar negeri. Cing Cing, kenapa sampai sekarang belum pulang? Apa sedang lembur? Aku ingat dia kemarin menyimpan nomor manajer. Ketemu. Halo, Halo, permisi, apakah Li Cing Cing masih lembur sekarang? Li King King? Dia sudah lama pulang kerja? Apa mungkin Cing Cing ditangkap kembali oleh Luyan? Dia belum pulang? Maaf mengganggu, sepertinya aku tahu dia ada di mana sekarang. Halo? Halo? Direktur Lu? Direktur Lu? Ke temannya Li Qingqing. Ada apa? Direktur Lu, apa Cing Cing ada bersamamu? Tolong lepaskan dia, jangan memaksanya lagi. Dia pergi semalam dan belum kembali. Dia menghilang. Selidiki Li Qingqing rekaman CCTV kemarin sore. Pulanglah, aku akan menemukannya. Kenapa aku merasa Luyan lebih mengkhawatirkan Cing Cing daripada aku? Obat bius? Musing Yi, kau cari mati. Gadis, makanlah sedikit saja. Kau akan jatuh sakit jika terus begini. Aduh. Tuanmu, gadis ini masih tidak mau makan. Berikan teleponnya padanya. Li Qingqing, jika kau tidak makan juga, aku akan menangkap adik laki-lakimu dan membiarkannya lapar bersamamu. Jangan. Aku akan makan. Aku punya ide. Gadis, bangunlah dan makan malam. Gawat. Ini buruk tuanmu. Gadis di dalam kamar sudah kabur. Qingqing, bukankah sudah kubilang untuk patuh? Kenapa kamu malah keluar? Aku Akan kuantar kau pulang. Jangan buang-buang waktu. Seluruh area 10 mil ini adalah milikku. Qingqing, apa aku terlalu baik padamu, hingga membuatmu merasa bisa terus-menerus memancing amarahku, tanpa ada masalah? Bagaimana jika sekarang, ku jadikan kau wanitaku, agar kau tidak lari lagi? Aku salah. Aku takkan lari lagi. Kurasa itu ide yang bagus. Qingqing, berikan padaku. Aku menginginkannya. Tunggu sebentar. Aku mau mandi dulu. Baiklah. Aku menunggumu. Apa yang harus kulakukan? Aku harus mencari jalan keluar. Mu Xingyi adalah seorang dokter. Berpura-pura sakit pun tidak akan berhasil. Qingqing, jangan coba-coba mengulur waktu. Jika kau tidak segera keluar, aku akan masuk. Aku akan segera keluar. Paling buruk. Hari ini aku akan hancur bersama.
Direktur rumah sakitmu ada masalah di rumah sakit. Anda harus segera kembali. Apa yang terjadi? Seseorang melaporkan rumah sakit kita melakukan jual organ ilegal. Pihak berwenang sudah tiba dan ingin menemui Anda. Aku mengerti. Aku akan segera kembali sekarang. King Ching, aku harus pergi sebentar. Tidak bisa menemanimu. Benarkah? Tenang saja, aku tidak akan lari. Aku percaya padamu. Jika kau tidak patuh lagi, yang akan dikurung di sini berikutnya adalah adik laki-lakimu. Aku akan segera kembali. Aku tidak bisa pasrah saja sekarang. Aku harus mencari cara untuk kabur agar bisa melindungi Aze. Direktur Lu, lokasi Nonali sudah ditemukan di kota tetangga, di dalam sebuah hotel. Li Qingcheng, kau tidak boleh terluka. Tunggu aku. Kumpulkan semua pengawal, segera pergi ke sana sekarang juga. Di mana mereka? Direktur rumah sakitmu, petugas tadi beberapa menit lalu, tiba-tiba pergi. Katanya atasan salah, bukan rumah sakit kita yang bermasalah. Bos, keluarga Lu mengerahkan banyak orang ke kota sebelah. Sudah kuduga ini taktik pengalihan. Untung aku sudah bersiap. Beritahu tim mobil, cegat orang keluarga Lu. Baik. Apa kau mau kabur lagi? Aku tidak. Sebaiknya jangan bohongi aku. Biar ku tunjukkan sesuatu. Luyan datang mencariku. Kupikir Luyan hanya main-main denganmu. Tak kusangka, dia benar-benar tulus. Padahal akulah yang paling mencintaimu. Kenapa kau menolakku, tapi tidur dengannya? Kenapa kau begitu menolakku, tapi malah tidur dengannya? Tak ada alasan. Karena jauh di lubuk hati Luyan, dia 100 kali lebih baik darimu. Setidaknya dia tidak akan pernah membius atau menculikku menggunakan cara yang begitu kotor hanya untuk memaksaku. Kau tidak benar-benar berpikir, dia bisa menyelamatkanmu kan? Jangan bermimpi. Aku sudah memasang banyak rintangan. Satu kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Lebih baik kau patuh, atau kau takkan sanggup menanggung akibat dari kemarahanku. Jika kau berani, cekik saja aku sekarang juga. Kau pikir aku tidak berani? Jika kau tidak patuh lagi, aku akan menjadikanmu sampel, agar kau menemaniku siang dan malam. Mu Xingyi, kau benar-benar gila. Daripada dibawa pergi oleh Mu Xingyi, lebih baik aku melompat sekarang demi satu kesempatan untuk hidup. Mu Xingyi, bahkan jika aku mati, aku tidak akan ikut denganmu. King Ching. Nonali, Anda sudah bangun? Bagaimana perasaan Anda? Di mana Luyan? Direktur Lu, demi mendonorkan darah untuk Anda, dia melampaui batas. Baru keluar dari ruang gawat darurat dan masih koma. Luyan. 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 Tolong jangan mati. Aku mohon. Luyan? Kalau kau mencekikku lagi, aku akan mati. Kau sudah bangun. Kamu kurusan. Kepalamu masih sakit? Sudah tidak sakit. Bagaimana denganmu? Dadaku agak sesak. Sulit bernapas. Lalu bagaimana? Aku panggil dokter. Cium aku sekali, pasti sembuh. Luyan, bisakah kamu serius sedikit? Sudah tidak apa-apa, istirahatlah setelah pulang. Terima kasih, dokter. Direktur Lu, Mu Xingyi sudah tertangkap. Bagaimana menanganinya? Kamu ingin dia diapakan? Serahkan pada polisi. Lakukan sesuai katanya. Baik. Kamu mau minum air? Aku menyelamatkan nyawamu. Bagaimana kau membalasnya?
Hutangku padamu mungkin tak akan lunas seumur hidup. Aku tak butuh balasan. Aku ingin kau kembali. Tinggal bersamaku lagi ya. Aku tak bisa tanpamu. Kau ingin menjadikanku simpanan lagi? Bukan. Cing Cing, aku menyukaimu. Jadilah pacarku ya. Apa kamu serius? Ya, Tapi kamu dan Nona Jiang masih punya kontrak nikah. aku akan batalkan kontrak nikah besok. Dulu aku yang salah. Tak seharusnya memperlakukanmu begitu. Aku takkan begitu lagi nanti. Jadilah pacarku. Mau tidak? Aku mau Cing Cing, ya, dari mana kamu dapatkan? Mu Xingyi yang memberinya. Aku pikir dia tulus, hanya ingin membantuku saja. Kamu bodoh sekali. Mana mungkin? Aku sudah menyuruh orang serahkan bukti Musingyi kepada Pak Polisi. Percayalah tak lama lagi, dia akan segera ditangkap. Terima kasih, Luyan. Terima kasih sudah mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkanku. Sekarang tahu aku baik, tapi aku ingin minta maaf padamu. Aku tak seharusnya pakai uang untuk memaksamu tetap di sisiku. Takkan begitu lagi nanti. Dah. Halo, Bos. Kalian berdua ada apa? Kami sudah jadian. Selamat, pergilah. Ya, Awas si Luyan. Jika dia jahat pada King Ching, bawa dia kemari. Nona Jiang, mari kita bertemu. Baiklah, kebetulan ada yang ingin kukatakan. gawat. Lupa kasih USB-nya ke Luyan. Ayan, aku berubah pikiran. Aku tak mau menunggu lagi. Ayo kita tunangan lusa. Kebetulan, aku juga berubah pikiran. Batalkan saja tunangan kita. Aku tak mungkin bersamamu. Kau yakin? Luyan, tak apa kau punya kekasih gelap. Anggap saja kau cuma main-main. Tapi kau malah demi dia, hampir kehabisan darah. Jika tante tahu soal ini, dia akan makin membencinya. Apa yang Mama pikirkan? Bukan urusanmu. Nona Jiang, kau punya banyak pria di luar negeri. Bahkan sampai ada yang mati. Kontrak nikah berakhir di sini. Aku bisa anggap tak terjadi apa-apa. Kau sudah bulat tekad untuk bersamanya. Benar. Baiklah, jika kau cukup percaya diri untuk menyelamatkan nyawanya, silakan saja batal tunangan. Apa maksudmu? Seperti yang kau katakan, tanganku sudah berlumuran darah. Aku tak keberatan menambah satu lagi. Lagi pula dengan kekuatan keluarga Jiang, membuat seseorang menghilang. Bukanlah hal yang sulit. Berani engkau menyentuhnya. Aku akan tetap menghancurkannya. Apa yang bisa kau lakukan? Nona Jiang, kau menguasai banyak bisnis gelap keluarga Jiang, kan? Dan kau sedang cuci nama. Benar begitu, kan? Bagaimana kau tahu? Ditambah dengan nyawa-nyawa itu, bukti di tanganku cukup untuk menghancurkanmu. Jika kau berani menyentuhku, keluarga Jiang pasti akan membuatmu mati tanpa kubur.
Aku tidak peduli. Paling kita mati bersama. Baik, tunggu saja pembalasanku. Kakek, Luyan masih menolak menikahiku. Aku butuh bantuanmu untuk menekan keluarga Lu. Saat keluarga Lu hampir bangkrut, dia terpaksa aliansi nikah denganku. Baiklah, serahkan masalah ini padaku. Ya, Luyan. Karena kau sangat melindungi Li Qingqing, maka bayarlah harganya untuk dia. Nona Jiang. Nona Jiang, Ya, aku bersedia meninggalkan Luyan. Tolong jangan serang keluarga Lu. Aku bersedia meninggalkan Luyan. Jangan serang keluarga Lu. kau yakin? Aku yakin. Baik. Ku beri kau 2 hari untuk meninggalkannya. Jika tidak, jangan salahkan aku jika bertindak kasar. Luyan sudah melakukan cukup banyak untukku. Aku tak bisa membiarkannya karena aku menghancurkan hidupnya sendiri. Qingqing. Qingqing, kau di rumah? Luyan, maafkan aku. Aku sudah berpikir kita tidak cocok. Ayo putus. Ada yang salah. Bukankah tadi pagi baik-baik saja? Qingqing. Qingqing sedang bekerja? Mana mungkin ke sini? Pasti salah lihat. Orang itu memang Qingqing. Kirimkan rekaman CCTV perusahaan pagi ini padaku. Aku bersedia meninggalkan Luyan. Jangan serang keluarga Lu. Baik. Ku beri kau 2 hari untuk meninggalkannya. Qingqing memilih putus hanya demi melindungiku. Ini salahku tidak memberinya rasa aman yang cukup. Saat aku sudah memusnahkan keluarga Jiang, aku akan menikahimu dengan megah. Halo, Jiang Sueyao, mari kita tunangan. akhirnya kau sadar juga? Ya, sudah terpikir cara melenyapkanmu. Kalau begitu pesta tunangan tanggal 2 bulan depan. Baik, Kau atur orang untuk bawa Li Qingqing. Kirim dia ke pasar gelap. Pastikan jejaknya bersih. Baik, Nona. Li Qingqing, Luyan tak begitu peduli padamu karena dia setuju tunangan denganku. Maka kau hanyalah baginya sebuah mainan saja. Bahkan jika kau mati, takkan ada yang peduli. Maaf sekali. Kami sudah tutup. Kau adalah Li Qingqing. Siapa kalian? Apa yang kalian mau? Biar kau tahu alasannya. Seseorang membayar harga tinggi untuk mengirimmu ke pasar gelap bawah tanah. Kalian tak boleh begini. Ini melanggar hukum. Di pasar gelap, akulah hukumnya. Bawa dia. Baik. Lepaskan aku. Tolong lepaskan. Direktur Wei, ini tes DNA Li Qingqing dengan direktur utama. Silakan periksa. Benar-benar adikku, akhirnya aku menemukannya. Beritahu direktur utama, suruh dia segera pulang. Baik. Siapkan mobil. Aku mau ke restoran cari Qingqing. Baik. Jalan. Qingqing. Qingqing. Qingqing mungkin dalam bahaya. Kerahkan semua tentara bayaran keluarga Wei, pergi cari. Jiang Sueyao, Luyan, kamu. kau pikir karena kita sudah tunangan, kau bisa menyakiti Qingqing? Hah, Atas dasar apa kau menuduhku? buktinya sudah aku siapkan. Lepaskan Qingqing sekarang juga, atau aku dan keluarga Jiang akan hancur bersama. Luyan, tenanglah sedikit. Aku akan suruh orang melepaskannya.
Apa yang ingin kalian lakukan? Sudah bangun? Kalau sudah, ganti bajumu. Pergi layani tamu di luar. Ada perintah dari atas. Segera bawa wanita ini kembalikan ke tempat asalnya. Ah, Cepat. oh baik-baik. Aduh, hehe. Kakak sulung, semua bisa dibicarakan. Pergi. Kamu tidak terluka? Tidak. Syukurlah kamu baik saja. Syukurlah. Terima kasih. Kamu pulanglah dulu. Siap. Bos, apakah itu orangmu? Bukan, itu milik temanku. Hari ini kamu terkejut, pulanglah dan istirahat. Besok aku antar pulang. Ayo, Nona Jiang, kami baru saja akan melepaskan Nona Li, tapi sekelompok tentara bayaran tiba-tiba menerobos dan menyelamatkannya. Apakah dia sudah aman sekarang? Orang kita terus membuntuti. Nona Li sudah dengan aman, diantar ke hotel. Dengar itu, Li Qingqing sudah aman. Mengenai siapa pemilik tentara bayaran itu, aku juga tidak tahu. Lu Yan, tunggu saja pembalasanku. Cepat atau lambat kau akan jadi anjingku. Direktur Lu sudah ketemu. Kelompok tentara bayaran itu adalah orang dari keluarga Wei di luar negeri. Wei Qingming ini memang bukan orang biasa. Kenapa dia begitu baik pada Qingqing? Apa dia menginginkan Qingqing? Kirim beberapa orang untuk mengawasinya. Jika dia mengancam Qingqing, segera beritahu aku. Dimengerti. Ngomong-ngomong, bukankah Qingqing sedang mencari rumah? Hubungi Shen Lu, minta dia membawa Qingqing ke apartemen di barat kota itu. Baik. Wah, kau yakin rumah ini mampu kita sewa? Sebenarnya ini rumah temanku. Dia bekerja di luar negeri sepanjang tahun. Sayang kalau rumahnya dibiarkan kosong. Jadi dia menyewakannya padaku dengan harga murah. Itu bagus sekali. Berapa harga sewanya? Aku transfer setengahnya padamu. $500. $500? Temanmu baik sekali. Rumah ini sangat mahal. Hanya minta $1.000. Dia memang sangat baik. Cepat bereskan barangmu, nanti aku ajak jalan-jalan. Biar kenal lingkungan sini. Ayo, ayo, ayo. Cepat, cepat, oke. cepat. Direktur Lu, jangan khawatir. Semua sudah diatur. Baik. Tolong jaga Qingqing baik-baik. Tidak masalah. Wah, Direktur Lu sangat dermawan. Mulai sekarang aku Shen Lu adalah penjaga cinta kalian. Bagus kalau sibuk. Lebih sibuk lagi, aku takkan memikirkannya. Ini semua keputusanku sendiri. Tak ada yang perlu disesali. Direktur Lu, bagaimana kalau masuk sebentar? Tidak usah. Aku di sini melihatnya saja. Jangan ganggu dia. Kembali ke kantor. Baik. Loh, Yan? Kenapa dia bisa ada di sini? Aku pasti salah lihat.
Cing Cing. Siapa yang menyuruhmu minum sebanyak ini? Lulu, aku masih tidak bisa melupakannya. Jangan sedih lagi. Dia juga tidak bisa melupakanmu. Besok, aku akan mengajakmu belanja, oke? Cing Cing. Cing Cing. Haha. Kalian berdua. Kenapa harus begini? Lulu, kau baik sekali padaku, membelikanku begitu banyak barang. Sama-sama. Semua ini pakai kartu direktur Lu milikmu. Sepertinya akan hujan. Ayo kita cari tempat berteduh. Tidak apa-apa. Aku akan pesan taksi saja. Masuk ke mobil. Masuk mobil. Cepat pergi. Kau bodoh seperti babi, keras kepala seperti keledai, dan dungu seperti angsa. Setidaknya aku tak seperti orang itu. Yang seperti pejantan. Hati-hati. Terima kasih. Maaf, tadi bannya sempat selip. Aku akan memberimu bonus nanti. Terima kasih sudah mengantarku pulang. Tidak apa-apa. Kebetulan searah. Tunggu sebentar. Aku belum beritahu alamatnya. Bagaimana Luyan tahu aku tinggal di sini? Li Ching Ching. Anggap saja hari ini hanyalah sebuah mimpi. Jangan berharap lebih lagi. Luyan, jangan seperti ini. Kita sudah putus. Biarkan aku memelukmu sebentar. Kau tiba-tiba pergi tanpa pamit. Aku sangat merindukanmu. Maafkan aku. Tidak apa-apa. Aku tahu kau melakukan semua ini demi kebaikanku. Setelah aku membereskan keluarga Jiang, aku akan mencarimu. Membereskan keluarga Jiang? Kau ingin melawan seluruh keluarga Jiang? Benar. Beberapa hari ini aku tidak mencarimu. Karena takut melibatkanmu. King Ching, aku sungguh menyukaimu. Setelah aku selesai, aku pasti akan menikahimu. Ya? Apa kau bodoh? Aku putus denganmu karena tidak ingin kau mengambil risiko. Karena kau sudah memutuskan melawan keluarga Jiang, maka aku akan bersamamu. Apa yang kau katakan itu benar? Apa aku sedang bermimpi? Tentu saja benar. Aku mencintaimu. Jangan berpikir untuk menanggung masalah ini sendirian. Ching Ching, aku juga mencintaimu. Baiklah, cepatlah masuk. Aku harus pergi ke kantor. Tidurlah lebih awal. Iya. Jangan begadang terlalu larut. Iya. Cing Cing, ada yang ingin kukatakan padamu? Langsung saja ke sini. Baik. Papa, Bos,
Paman ini siapa? Aku adalah ayah kandungmu, King Ching. Jadi, bos memanggilku hari ini untuk memberitahuku bahwa ayah kandungku sudah ketemu. Bukan hanya itu. Aku juga kakakmu yang satu ayah beda ibu. Jangan panggil bos lagi. Panggil aku kakak. Kakak, Ibumu adalah istri kedua keluarga Wei, Li Hualan. Tak lama setelah kau lahir, dia meninggal karena susah lahir. Lalu, sampai sekarang, kami baru menemukanmu. ternyata begitu. Pantas saja pertama kali kau melihatku terasa aneh. Sekarang, ayah sudah kembali dan memastikan kau adalah keluarga Wei, nona besar yang asli dan nyata. Kami ingin mengakuimu kembali. Apakah kau bersedia? King Ching, Papa akan kerahkan segalanya untuk membawamu pulang. Papa telah melewatkan 20 tahun lebih hidupmu. Beri Papa satu kesempatan lagi untuk menebusnya ya. Baik, aku setuju kembali ke keluarga Wei. Tapi aku punya satu permintaan kecil. Katakanlah apapun syaratnya, aku akan menyetujuinya. Aku ingin kalian bantu keluarga Lu melawan keluarga Jiang. Bisa kan? Aku ingin kalian membantu keluarga Lu melawan keluarga Jiang. Tidak masalah bisnis keluarga Jiang kotor. Membereskan mereka. Bukanlah masalah besar. King Ming, serahkan ini padamu. Iya. Kau melakukannya. Demi membantu Luyan, kan? Benar. Bawa aku menemuinya. Baiklah. Ayo. King Ching, kenapa kau ke sini? Aku Tuan Muda Wei, apa yang kau lakukan di sini? Sepertinya identitasku sudah diselidiki oleh Direktur Lu. Luyan, aku yang membawa kakakku. Dia bilang ingin menemuimu. Kakak, Sebenarnya aku Putri Wei Jingze. Sekarang kita sudah sederajat. Mari bicara. Ching Ching, kau keluar dulu. Baiklah. Pukulan ini balasan karena pernah menindas King Ching. maaf. Dulu aku salah. Tapi sekarang aku tulus pada Ching Ching. Aku tahu. Kau melawan keluarga Jiang demi Ching Ching. Aku juga tahu. King Ching demi dirimu datang memohon bantuanku. Aku datang hanya ingin memberitahumu, jika kau berani mengecewakan Ching Ching, keluarga Jiang akan menjadi nasibmu. Tenang saja. Ching Ching adalah hidupku sekarang. Hah? Luyan, kamu sudah kembali. Menungguku lagi. Jangan menungguku lagi nanti. Pakai selimutnya dengan benar, agar tidak masuk angin. Ching Ching, keluarga Jiang akan segera hancur. Besok aku akan mengadakan acara rilis. Batal tunangan dengannya. Nanti kamu tidak perlu menungguku lagi. Selamat malam. Orang yang kucintai adalah Li Ching Ching. Jiang Xueyao hanyalah masa lalu. Apa yang Luyan rencanakan? Beraninya dia mengadakan acara rilis, mengumumkan batal tunangan dengan keluarga Jiang. Jiang Xueyao, Kakek, dasar anak tidak berbakti. kakek, kenapa kakek memukulku? Demi seorang pria, kamu menghancurkan seluruh keluarga Jiang. Memukulmu saja masih terlalu ringan. Apa yang kakek bicarakan? Keluarga Jiang hampir saja bisa cuci nama dan menjadi keluarga terpandang di ibu kota. Ini semua karenamu, hingga Luyan bekerja sama dengan keluarga Wei untuk melawan kita. Sekarang semua bisnis haram telah terbongkar semuanya. Di ibu kota nanti, tidak akan ada lagi keluarga Jiang. Kakek, Jangan bergerak. Jiang Xuehai.
Jiang Shueyao. Kalian diduga untung ilegal dari bisnis gelap, serta pembunuhan sengaja. Mohon kerjasamanya untuk penyelidikan. Bagaimana mungkin ini terjadi? Bawa mereka. Asisten Shen, apa yang kamu lakukan di sini? Aku tidak. Direktur Lu, Nona Li sudah kembali ke apartemen. Mati lampu. Luyan pasti ingin memberiku kejutan. Lebih baik aku menggodanya dulu. Tuan muda Lu, kejutan apa lagi yang ingin kau berikan? Luyan, kenapa kau tidak memberitahuku? Ada begitu banyak orang di sini. Ching Ching, aku mencintaimu, menikahlah denganku. Aku bersedia. Sampai tua nanti, takkan berpisah. Cium, 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 cium.